Di tanah Jawa yang diselimuti kabut sejarah, pada abad ke-16, lahirlah seorang satria yang namanya melegenda karena keberanian sekaligus tragedinya. Dialah Arya Penangsang, putra Pangeran Skarsedalepen, seorang bangsawan dari Jipang Panolan. Kisahnya bukan hanya tentang perebutan kekuasaan, tetapi juga tentang dendam, ambisi, dan sebuah keris pusaka yang menyimpan kekuatan gaib sekaligus kutukan mengerikan. Sejak kecil, Arya Penangsang tidak mengenal arti kebahagiaan yang utuh. Bayang-bayang kelam menyelimuti masa kecilnya saat sang ayah, Pangeran Skarsedalepen, tewas secara tragis. Ayahnya bukanlah gugur di medan perang secara satria, melainkan dibunuh secara licik dalam pusaran konflik perebutan tahta Kesultanan Demak. Kematian ayahnya menjadi bara api yang terus menyala di dalam dadanya, menumbuhkan dendam yang begitu mendalam. Baginya, tahta Demak bukan lagi sekadar hak, melainkan sebuah harga diri yang harus direbut kembali dengan cara apapun. Arya Penangsang tumbuh menjadi pemuda yang gagah perkasa, dengan kemampuan olah kanuragan yang luar biasa. Namun, ia sadar, untuk menaklukkan lawan-lawannya yang juga sakti mandraguna, ia memerlukan lebih dari sekadar kekuatan fisik. Ia butuh sebuah simbol, sebuah pusaka yang mampu menggetarkan nyali musuh sebelum pedang terhunus. Di tengah kegelisahan dan ambisinya yang membara, ia mendengar sebuah bisik-bisik legenda tentang sebuah keris pusaka yang tiada tandingannya. Keris itu bernama Kiai Setan Kober. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa Kiai Setan Kober bukanlah keris biasa. Ia ditempa oleh seorang empu legendaris bernama Ki Bayu Aji, seorang pandai besi yang ilmunya setinggi langit. Konon, dalam setiap tempaan dan lipatan besinya, sang empu menyalurkan kekuatan gaib yang dahsyat. Keris ini diakini memiliki tuah yang mampu membuat pemiliknya tak terkalahkan, sanggup menaklukkan musuh hanya dengan sekali tebasan. Auranya begitu kuat, hingga mampu membuat lawan gemetar ketakutan hanya dengan melihat bilahnya yang berkilauan. Bagi Arya Penangsang, keris ini adalah jawaban atas segala doanya, kunci untuk membalaskan dendam sang ayah dan merebut kembali kekuasaan. Namun, mendapatkan pusaka sekali berkiai Setan Kober bukanlah perkara mudah. Keris ini menjadi incaran banyak bangsawan dan satria di seluruh penjuru tanah Jawa. Setiap orang ingin memilikinya, menjadikannya sebagai ageman untuk menaikkan derajat dan wibawa. Perburuan pun dimulai. Arya Penangsang, dengan kecerdikan dan pengaruhnya sebagai Adipati Jipang, mulai menyusun strategi. Ia menggunakan segala cara, mulai dari lobi politik, intrik, hingga tipu daya yang licin. Dalam beberapa catatan sejarah, disebutkan bahwa keris Kiai Setan Kober pernah berada dalam genggaman Sunan Kudus, salah satu wali Songo yang sangat dihormati. Namun, melalui pendekatan yang cerdik dan penuh siasat, Arya Penangsang berhasil meyakinkan Sunan Kudus untuk menyerahkan keris tersebut kepadanya. Ia berdalih bahwa keris itu akan digunakannya untuk menegakkan keadilan dan merebut haknya yang telah dirampas. Akhirnya, setelah melalui berbagai liku-liku perebutan yang menegangkan, keris pusaka yang menjadi buah bibir itu resmi menjadi miliknya. Saat pertama kali menggenggam gagang Kiai Setan Kober, Arya Penangsang merasakan getaran energi yang luar biasa menjalari seluruh tubuhnya. Api dendam di dalam dirinya kini telah menemukan senjatanya yang paling mematikan. Sejak saat itu, nama Arya Penangsang semakin berkibar. Ia tak lagi hanya dikenal sebagai seorang adipati dari Jipang, tetapi sebagai satria paling ditakuti di tanah Jawa. Setiap kali ia memimpin pasukannya ke medan perang, keris Kiai Setan Kober selalu terselip di pinggangnya. Aura magis dari keris itu seolah memancar, memberikan kekuatan berlipat ganda bagi pasukannya dan menebarkan teror di barisan musuh. Banyak lawan yang memilih mundur sebelum pertempuran dimulai, gentar oleh reputasi Arya Penangsang dan keris setannya. Kemenangan demi kemenangan pun diraih. Jipang Panolan menjadi kadipaten yang begitu dikdaya, dan ambisi Arya Penangsang untuk menguasai Demak semakin mendekati kenyataan. Namun, seperti dua sisi mata uang, kekuatan besar selalu datang dengan harga yang mahal. Kiai Setan Kober memang memberinya kekuatan tak tertandingi, tetapi keris itu juga membawa sisi gelap yang perlahan-lahan menggerogoti jiwanya. Konon, watak dari keris itu sendiri sangat panas dan haus darah. Energi negatifnya mampu memengaruhi siapapun yang memilikinya. Perlahan tapi pasti, sifat Arya Penangsang mulai berubah. Ia yang semula hanya berniat membalas dendam, kini menjadi pribadi yang mudah tersulut amarah, kejam, dan tidak kenal ampun. Hasrat untuk berperang dan menumpahkan darah seolah tak pernah padam. Keris itu tidak lagi menjadi alat,
tetapi seolah telah menjadi tuan yang mengendalikan nafsu pemiliknya. Ia menjadi semakin brutal, dan lingkaran musuhnya pun semakin meluas. Puncak dari tragedi ini terjadi dalam pertempuran besar melawan pasukan Pajang yang dipimpin oleh Sutawijaya, anak angkat dari Adipati Hadiwijaya, musuh bebuyutannya. Pertempuran sengit terjadi di dekat Bengawan Sore. Arya Penangsang, dengan gagah berani menunggangi kuda jantannya yang bernama Gagak Rimang, maju menerjang barisan musuh. Tentu saja, Kiai Setan Kober setia di tangannya, siap merenggut nyawa siapapun yang menghalangi jalannya. Dalam duel 1 lawan 1 yang legendaris, Sutawijaya dengan tombak Kiai Pleritnya berhasil melukai perut Arya Penangsang. Luka itu sangat dalam dan menganga. Namun, Arya Penangsang bukanlah satria biasa. Dengan kesaktiannya, ia melilitkan ususnya yang terburai pada gagang keris Kiai Setan Kober yang terselip di pinggangnya, lalu melanjutkan pertarungan dengan amarah yang semakin menjadi-jadi. Ia seolah tak merasakan sakit, dikuasai oleh keinginan untuk membunuh lawannya. Inilah momen di mana takdir tragisnya tergenapi. Saat ia hendak menghunus kembali keris saktinya untuk mengakhiri nyawa Sutawijaya, sebuah kesalahan fatal terjadi. Alih-alih menarik bilah keris dari sarungnya, amarah yang membabi buta membuatnya tanpa sadar malah memotong ususnya sendiri yang melilit di gagang keris itu. Seketika, Arya Penangsang roboh dari kudanya, bersimbah darah. Satria yang paling ditakuti itu akhirnya menemui ajalnya bukan di tangan musuh, melainkan oleh senjatanya sendiri. Keris Kiai Setan Kober, pusaka yang telah mengangkat namanya setinggi langit, pada akhirnya justru menjadi perantara kematiannya yang paling tragis. Ia tewas dengan keris itu masih tergenggam erat, seolah tak mau terlepas bahkan di akhir hayatnya. Kisah Arya Penangsang dan keris Kiai Setan Kober menjadi pelajaran abadi tentang bagaimana ambisi dan dendam yang tak terkendali, ditambah dengan kekuatan yang salah arah, dapat membawa seseorang pada kehancuran. Keris itu mungkin memberinya kemenangan, tetapi juga merenggut kemanusiaannya. Hingga kini, legenda mereka terus diceritakan dari generasi ke generasi, sebagai pengingat bahwa kekuatan terbesar sejatinya bukanlah berasal dari pusaka, melainkan dari kemampuan mengendalikan diri. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Semoga cerita ini bisa memberikan kita wawasan dan pelajaran berharga. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari sejarah dan legenda Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya.